يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kunci ketenangan dalam kehidupan ini adalah keyakinan kepada Allah. Kalau kita ingin tenang, kalau kita ingin tentram, satu saja kuncinya. Apa itu? Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang yakin kepada Allah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak satu makhluk pun di permukaan bumi ini yang tidak Allah jamin rezekinya. Maka orang yang yakin dengan ayat ini, maka dia tidak akan pernah risau dengan datangnya rezeki dari Allah. Tidak akan pernah risau. Dia yakin bahwa Allah akan memberikan kepadanya makan. Dia yakin Allah akan memberikan kepadanya rezeki. Orang yang yakin kepada Allah adalah orang yang akan sangat tenang. Manakala dia membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjuki baginya jalan keluar dari segala persoalan yang ia hadapi. Bagaimanapun besarnya ujian Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, namun jika dia yakin, dia akan menjadi orang yang paling tenang. Oleh karenanya saya mengajak kita semua untuk senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada saat ini Allah masih menetapkan keyakinan kepadanya di dalam hati-hati kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, Rasulullah itu pernah mengatakan begini: itu orang yang paling kikir bukan orang yang punya harta lalu tidak mau bersedekah. Itu orang yang paling kikir bukan orang yang punya banyak uang lalu tidak mau berinfak, tidak mau membantu saudaranya. Itu bukan orang yang paling kikir, kata Rasulullah SAW. Lalu siapa dia orang yang paling kikir? Rasulullah mengatakan, "Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Siapa yang aku disebutkan di sisinya lalu dia tidak bersalawat kepada aku, itu orang yang paling kikir, kata Rasulullah SAW. Maka saya mengajak kita semua, Pak Ibu, mari mengikhlaskan hati, sama-sama kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebulan penuh kita berjuang. Kita menahan diri dari segala sesuatu yang biasa kita lakukan. Sebulan penuh kita mengontrol diri untuk tidak melakukan segala sesuatu yang kita sukai. Makan, minum, berhubungan dengan pasangan hidup kita, itu semuanya kita sukai. Lalu kenapa kita melakukan itu? Mengapa kita rela meninggalkan makan dalam keadaan lapar? Mengapa kita rela meninggalkan minum dalam keadaan haus dahaga? Apa sebabnya? Sebagian orang melakukan mungkin karena kebiasaan. Sebagian lagi ada yang melakukannya karena ikut-ikutan. Oh, saudara saya begini, jadi saya juga puasa. Saudara saya sholat, saya juga sholat. Tapi sebagian tidak. Ada yang melakukan itu karena dia
dia yakin bahwa dirinya adalah seorang hamba yang tercipta dari air mani yang hina, dan dia tahu bahwa perjalanan hidup ini hanya sementara saja. Dan dia yakin bahwa suatu saat nanti akan ada waktu perjumpaan antara dia dengan yang mewajibkannya berpuasa. Makanya ketika dia diperintahkan oleh Allah, berpuasalah, dia dengar dan dia taat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang keluar dari bulan suci Ramadan, Pak Ibu, akan mendapatkan satu gelar di antara dua gelar. Apa itu? Gelar ketakwaan kepada Allah. Dan yang kedua, gelar celaka. Siapa dia yang mendapatkan gelar ketakwaan? Tentunya orang-orang yang betul-betul bersungguh di dalam bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah menyeru kita untuk berpuasa. Semoga dengan puasa itu kita bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Gelar yang kedua adalah gelar celaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Pak Ibu, ragima anfu rajul. Celaka seseorang. Pak Ibu, itu Rasulullah, orang yang paling lembut hati. Tidak pernah keluar kata-kata kasar, lembut. Bahkan diriwayatkan bahwasanya ada salah seorang sahabat sekaligus menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuturkan selama kurang lebih 10 tahun. Dia mengatakan, saya menjadi pembantu Rasulullah selama kurang lebih 10 tahun. Rasulullah tidak pernah sama sekali berkata kasar kepadaku. Rasulullah tidak pernah berkata kepada saya, kenapa kamu lakukan ini, kenapa kamu tidak lakukan ini. Rasulullah tidak pernah berbicara kasar kepada aku. Akan tetapi Pak Ibu, di dalam hadis ini oleh Rasulullah terpaksa mengungkapkan sesuatu yang tidak biasa beliau ungkapkan. Celaka seseorang. Siapa dia yang celaka? Rasulullah mengatakan, dakhala alaihi Ramadan thumma salaqa wa lam yughfar lahu. Orang yang celaka adalah orang yang mendapati bulan suci Ramadan, lalu kemudian keluar dari bulan suci Ramadan dan dosanya masih saja belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Bapak Ibu, mendapat semua ini. Kita semuanya mendapati bulan suci Ramadan. Keluar kita dari bulan suci Ramadan, maka mari kita introspeksi, jangan sampai kita termasuk salah seorang yang celaka seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Pak Ibu, Rasulullah bersama dengan para sahabat sedang melakukan perjalanan. Misalnya dari Muhajirlah atau Member. Rasulullah bersama dengan para sahabat di dalam perjalanan. Di tengah perjalanan Pak Ibu, Rasulullah melewati kuburan. Lalu ketika melewati kuburan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempercepat langkah, cepat-cepat jalan. Ini sahabat yang lihat dari belakang juga mempercepat langkahnya, dan Rasulullah perintahkan cepat-cepat ke jalan. Begitu sampai di tujuan, lalu kembali lagi. Ini sahabat belum juga disuruh jalan, sudah mendekati kuburan, dia sudah tarik jubahnya, sudah tarik sarungnya, mau cepat-cepat jalan. Begitu dia lewat kuburan, cepat-cepat jalan. Lalu Rasulullah katakan, tenang-tenang mikir jalan sahabat, tidak usah mikir terlalu buru-buru, santai mikir. Lalu begitu sampai di tempat tujuan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa tadi ketika kita berjalan ke sana melewati kuburan, engkau menyuruh kami untuk mempercepat langkah dan kami melihat engkau mempercepat langkah ya Rasulullah? Apa sebab? Tadi waktu kita lewati kuburan itu, saya tidak tahan, saya tidak kuat, saya tidak tega mendengarkan orang yang disiksa di dalam kuburan itu.
Seandainya kalian diberikan pendengaran seperti pendengaranku, kata Rasulullah, maka kalian tidak akan mampu mendengarkannya. Disiksa di dalam kubur, orang tua disiksa di dalam kubur. Lalu kemudian Pak Ibu, Rasulullah sahabat kembali bertanya, lalu mengapa ketika kita kembali engkau menyuruh kami memelankan langkah, tidak usah buru-buru? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, betul, karena tadi ketika kita kembali, itu orang yang disiksa di dalam kubur sudah mendapatkan kenikmatan, tidak disiksa. Allah angkat siksanya diganti dengan kenikmatan. Apa sebabnya ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, karena Allah malu mengazab orang tua sementara anaknya di dunia menyebut-nyebut namanya. Baru saja anaknya belajar mengaji, Bismillahirrahmanirrahim, Allah angkat azab untuk orang tua tersebut. Luar biasa. Ini semua potret gambaran kecil bagaimana pentingnya anak yang soleh dan soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya pasti mau, pasti bahagia, pasti menginginkan hadirnya anak yang cerdas, pintar, berprestasi, punya pekerjaan, atau bahkan mungkin menjadi polisi, menjadi tentara, mungkin saja juga menjadi presiden. Kita pasti menginginkan hal yang demikian. Akan tetapi Pak Ibu, pernahkah sedikit kita berpikir untuk merindukan atau menginginkan hadirnya anak yang soleh dan soleha? Pernahkah sekali saja kita berpikir, oh maukah jadikan anakku menjadi anak yang soleh soleha, minimal rajin saja datang ke masjid? Itu pernah tidak kita berpikir seperti itu? Jadi saja jarang kita berpikir begitu Pak Ibu. Iya. Padahal ukuran keberhasilan sebenar-benarnya bagi orang tua di dalam mendidik anak bukan ketika ia berhasil mendidik anaknya menjadi profesor doktor, menjadi pegawai negeri, menjadi pengusaha, menjadi orang kaya. Bukan itu ukuran keberhasilan bagi kita sebagai orang tua Pak Ibu. Lalu di mana ukuran keberhasilan itu? Ketika orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu keberhasilan yang sebenar-benarnya. Rasulullah katakan begini, idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalathah. Kalau seseorang meninggal dunia tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan. Baca Quran sudah tidak bisa, bersedekah sudah tidak bisa, puasa sudah tidak bisa, sujud kepada Allah sudah tidak bisa. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh orang yang sudah meninggal dunia, Pak. Tidak ada. Akan tetapi kata Rasulullah, ternyata ada orang yang meskipun sudah meninggal dunia tetap mendapatkan pahala-pahala seperti orang yang hidup. Luar biasa itu, meninggal mikir tapi jalan terus pahala. Siapa dia kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada 3, tapi satu saja yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Waladun salih yad'u lahu, orang yang memiliki anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Itu. Iya. Kalau kita punya harta yang banyak, punya kebun sawit, punya mobil yang luar biasa, punya rumah yang indah, itu batasnya cuma sampai di dunia saja. Tidak kita bawa meninggal, tidak. Begitu kita meninggal dunia, harta kita keseluruhan akan berpindah kepada ahli waris kita, bukan punya kita lagi. Akan tetapi Pak Ibu, kalau kita punya anak yang soleh, anak kita akan bermanfaat di dunia, belum lagi ketika kita sampai di akhirat bisa menjadi penolong syafaat bagi kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makanya Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan di dalam kitab Ahkamul Janaiz, beliau menuturkan bahwa amalan soleh apapun yang dilakukan oleh seorang anak, bagi orang tuanya tetap mendapatkan pahala yang serupa. Jadi ketika anaknya bersedekah, orang tuanya juga ikut pahala sedekah, dapat pahala sedekah. Seorang anak membaca Al-Quran, orang tuanya juga ikut dapat pahala bacaan Al-Quran. Amalan soleh apapun yang dilakukan oleh seorang anak, orang tuanya tetap mendapatkannya juga.
Nah ini baru hal-hal yang kecil Pak. Belum lagi ketika seorang anak mendoakan kedua orang tuanya, luar biasa. Kata Allah di dalam hadis kursi, istahyaitu an u'adziba 'abdi wa waladuhu yad'u lahu. Aku malu, kata Allah, mengazab seseorang sementara anaknya di dunia memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Allah malu. Umpamanya Pak Ibu masih fokus Ji. Tidak panas untuk matahari. Ibu, umpamanya kalau orang tua diazab di dalam kubur, lalu anaknya berdoa mengangkat tangan. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Azab untuk orang tua tersebut seketika itu Allah hentikan. Allah cabut menjadi kenikmatan. Sebagaimana potret kisah yang tadi kita sampaikan di awal. Allah cabut siksanya. Makanya ada seorang pengusaha kurang lebih berumur 75 tahunan. Suatu kali bertemu dengan wartawan. Ini wartawan bertanya kepada pengusaha itu, Bapak memiliki berapa orang anak? Kata dia, saya memiliki 1 orang saja. Kata dia, mengapa engkau berdusta Pak? Kenapa engkau berbohong? Kami tahu Bapak memiliki banyak orang anak, tapi kenapa yang Bapak sebutkan hanya 1 orang saja? Kata dia, betul nak, saya memang memiliki banyak orang anak. Tapi kayaknya satu yang akan mendoakan saya ketika saya meninggal dunia. Satu yang akan ingat kepadaku. Pak Ibu, ini orang tua seolah-olah berpesan kepada kita. Hai orang tua, sebenarnya anakmu yang sebenarnya, anakmu yang sesungguhnya adalah dia yang akan ingat kepada engkau ketika engkau meninggal dunia. Dialah anak kita yang sebenarnya. Bahkan diriwayatkan bahasanya ada ternyata orang-orang yang di dalam kuburan Pak Ibu heran. Kenapa ini kenikmatan terus bertambah? Kuburan saya makin lapang, aroma semerbak surga makin mewangi. Apa sebabnya ini? Begitu ditelusuri, ternyata karena dia dahulu meninggalkan anaknya yang dia titipkan di pondok-pondok pesantren, yang dia titipkan di pondok-pondok tahfiz, yang dahulu dia didik memang didikan agama. Dia ingat sama orang tuanya. Luar biasa Pak Ibu, kalau kita memiliki anak yang soleh dan soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pak Ibu, berapa banyak orang tua yang masuk ke dalam neraka disebabkan karena anaknya. Juga tidak sedikit orang tua yang masuk ke dalam neraka disebabkan juga karena anaknya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ternyata ada orang tua yang sudah dipersilahkan mereka masuk ke dalam surga. Sudah di depan pintu surga ini, Pak. Silahkan masuk ke dalam surga. Kata malaikat, silahkan masuk. Akan tetapi ada dari balik neraka suara yang tidak asing lagi untuk orang tuanya. Wahai malaikat, hentikan orang itu, hentikan dia. Jangan biarkan dia masuk ke dalam surga. Lalu kemudian kata malaikat, kenapa? Itu adalah orang tua saya. Lalu mengapa engkau hentikan? Kata dia, dahulu dia memang rajin sholat, dia memang rajin puasa, dia memang rajin membaca Al-Quran, tapi saya tidak pernah diajari begitu. Makanya begini keadaanku. Na'udzubillah min dzalik. Orang tua yang tidak amanah akan berimbas bahaya nanti di akhirat nanti. Ya. Riwayat yang kedua, ada ternyata Pak Ibu sekelompok manusia dipersilahkan masuk ke dalam surga. Silakan kalian masuk ke dalam surga. Kata Allah, silakan masuk ke dalam surga. Kata mereka, ya Allah, kami tidak akan masuk ke dalam surga sebelum bersama dengan orang tua kami. Lalu Allah hadirkan orang tua mereka. Allah hadirkan. Kata Allah, silakan masuk ke dalam surga. Kata mereka, ya Allah, lan nadkhul. Kami tidak akan masuk ke dalam surga sebelum bersama dengan orang tua kami. Lalu kata Allah, kalau begitu, udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Sekarang masuklah kalian ke dalam surga bersama dengan orang tua kalian. Manfaatnya Pak, syafaat kalau kita memiliki anak yang soleh dan soleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih gambaran sedikit Pak Ibu. Ibu, sebentar pi mau foto-foto. Sebentar pi mau cerita. Ya, ada waktunya.
Ibu, saya kasih gambaran. Kalau kita misalnya memiliki 3 orang anak. Anak yang pertama pintar menyanyi. Anak yang kedua pintar baca puisi. Dan anak yang ketiga rajin baca Quran. Anak yang pintar menyanyi bagus suaranya. Anak yang pintar baca puisi bagus baca puisinya. Dan anak yang rajin mengaji. Kira-kira nanti Pak Ibu, kalau kita meninggal dunia, kira-kira lebih butuh anak yang mana? Apakah anak yang pertama pintar menyanyi, anak yang kedua rajin baca puisi, atau anak yang ketiga rajin mengaji? Kira-kira kita lebih butuh anak yang mana ketika kita akan meninggal dunia? Ini nyawa sudah sampai di leher. Kita lebih butuh anak yang mana, Pak? Anak yang mana? Jawab kita. Anak yang mana? Anak yang pintar mengaji, anak yang rajin mengaji. Itu yang kita butuhkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berikan kuncinya. Satu kunci agar kita memiliki anak yang soleh dan soleha. Apa itu? Satu saja. Tanamkan kepada anak-anak kita nilai-nilai agama. Tanamkan kepada anak-anak kita nilai-nilai Islam. Kalau kita menginginkan hadirnya anak yang soleh soleha, tanamkan kepada mereka nilai-nilai agama. Karena hanya agama yang akan mendidik mereka bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana caranya mendoakan orang tua. Hanya agama yang mengajarkan begitu Pak Ibu. Hanya agama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada penutup khutbah kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan 3 hal penting. Setelah kita bubar dari sini, kita laksanakan 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, bagi orang tua, bagi seorang anak datang dan meminta maaf dan meminta ridho kedua orang tuanya. Iya. Di sini banyak mahasiswa, di sini masih banyak anak-anak, banyak remaja datang kepada kedua orang tua minta maafnya, minta ridhonya, minta doanya. Tidak ada kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan tanpa ridho dan restu daripada kedua orang tua. Tidak ada. Di sini banyak yang pulang kampung, banyak yang pulkam. Ada yang kuliah di Makassar, ada yang kuliah di Majene. Pulang ki di sini kita semua meminta maaf memang. Dan ketika kita berada di tempat yang jauh dari orang tua, sering-sering kita menelpon. Sering-sering kita meminta doanya orang tua minimal sekali saja sehari. Telepon ke orang tua, jangan semalas-malas. Karena itu merupakan pintu kesuksesan bagi kita. Salah satu doa Pak yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang tua untuk anaknya. Jadi Pak Ibu, teman-teman sekalian, kalau ada mikir di tempat jauh, telepon ke orang tua minta doanya. Insya Allah kesuksesan ada di depan mata. Karena ridhonya orang tua berada juga di dalamnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tinggal sekampung, sering-sering jenguk orang tua karena tidak tahu berapa lama lagi kita bisa melihat senyumnya, berapa lama lagi kita bisa mendengarkan nasihatnya. Kalau mereka sudah tidak ada lagi, hal yang akan paling kita rindukan adalah mendengarkan nasihatnya, melihat senyumnya, mendatangi rumahnya. Itu yang akan sangat kita rindukan ketika mereka tidak ada. Makanya mumpung masih hidup orang tua, manfaatkan memang. Kalau ada nanti di tempat jauh, sering-sering kita telepon minta doa. Ini pertama. Yang kedua, bagi seorang suami Pak Ibu, bagi seorang istri meminta maaf dan meminta ridho juga kepada suaminya. Rasulullah katakan, kalau saja saya mau perintahkan seseorang sujud kepada seseorang yang lainnya, maka pasti akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya.